Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan memberi semangat pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 19 sampai 32. Namun saya akan membacakan bagi kita semua di ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Godly Family yang dikasihi Tuhan, dulu saat bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan, mereka pernah memberontak kepada Allah karena ketakutan mendengar bahwa penduduk Kanaan merupakan penduduk raksasa yang perkasa dan bukan lawan yang sebanding bagi orang-orang Israel. Dan akibatnya adalah Tuhan menghukum bangsa Israel karena mereka takut dan meragukan kuasa Allah. Kini ketakutan yang sama rupanya dialami oleh pasukan Israel, termasuk Raja Saul, saat melihat Goliat pendekar Filistin, si raksasa yang perkasa itu. Catatan Alkitab menunjukkan bahwa gambaran itu tidaklah berlebihan. Tinggi Goliat sekitar 3 meter, berat baju jirahnya sekitar 57 kg, berat mata tombaknya sekitar 7 kg. Dan saat itu Goliat menantang perkelahian 1 lawan 1. Wajar kalau tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang berani menghadapi Goliat. Tidak ada yang seimbang secara fisik, termasuk kakak Daud yang menjadi prajurit Saul pada waktu itu. Keberanian untuk melawan Goliat justru datang dari Daud, pemuda yang masih belia, yang mungkin tidak diperhitungkan dan dianggap remeh. Namun dia diurapi oleh Allah. Keberanian Daud bukan karena ia perkasa atau secara fisik seimbang dengan Goliat. Daud berani karena ia tahu bahwa yang dia hadapi adalah seorang yang tak bersunat. Artinya bahwa Goliat bukanlah umat Allah. Goliat juga menghujat Allah yang hidup. Meski dia sesumbar menantang umat Israel, sesungguhnya yang ia lawan adalah Allah sendiri. Itulah yang menjadi alasan mengapa Daud tidak merasa takut kepada Goliat. Sekali lagi, bukan karena seimbang secara fisik, melainkan Daud mempunyai iman yang teguh dan Daud percaya bahwa yang akan berperang melawan bangsa Filistin, terkhusus Goliat, bukanlah Daud dan bangsa Israel, tetapi yang akan menjadi lawan bangsa Filistin dan Goliat adalah Allah sendiri yang akan berperang bagi bangsa Israel, yaitu umat pilihannya. Godly Family yang terkasih dalam Tuhan, saat menghadapi musuh yang berat, seharusnya pertanyaan kita bukan seperti pertanyaan Israel, "Siapa yang berani melawan Goliat?" Hendaknya kita seperti Daud yang bertanya, "Siapa yang berani-beraninya melawan Allah?" Ini merupakan pertanyaan orang beriman yang berdiri di pihak Allah yang hidup. Iman seperti ini jugalah yang dulu membawa Yosua dan Kaleb boleh masuk ke tanah Kanaan
saat generasi pertama Israel dimusnahkan di padang gurun. Begitu pula perjalanan kehidupan kita setelah dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa juga harus kita jalani dengan iman yang berani, karena keyakinan bahwa Tuhanlah yang mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin langkah kehidupan kita hari lepas hari. Tuhanlah yang akan berperang untuk kita melawan dosa, dan Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalahkan ketakutan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau untuk melawan ketakutan-ketakutan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.